Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dalam video sebelumnya, Harvey menyadari adanya pengkhianat dari organisasinya. Padahal pengkhianat itu tak lain ialah pamannya sendiri. Jadi Navarro ini ingin pensiun dari kartel, akan tetapi keinginannya hanya diketahui oleh dirinya dan Marty saja. Yang mana akibat kebocoran informasi mengenai operasi kartelnya, malah membuat kesepakatan Wendy dengan Claire berantakan. Untungnya Marty memiliki rencana sementara, yakni dengan membeli produk heroin melalui Ruth Langmore, yang kebetulan dia juga baru saja kehilangan mitra bisnisnya. Apakah Ruth mau bekerja sama lagi dengan Marty? Untuk tahu jawabannya, kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Dengan kesepakatan baru bersama Ruth Langmore, Claire sempat ragu produk ini memiliki kemurnian sama seperti milik kartel. Akan tetapi, Wendy berani menjamin hal itu dan menegaskan jika kesepakatan ini hanya bersifat sementara. Singkat cerita, Ruth memberikan sampel produknya kepada Connor, yang dengan segera dia mengecek keaslian produk tersebut. Setelah menunggu beberapa lama, hasil menunjukkan jika produk itu murni 100% mengandung heroin. Sementara Daryl yang tahu jika Ruth baru saja kehilangan mitra bisnisnya, kembali mendekati mafia Kansas City melalui Frank Jr. Dengan penuh kerendahan hati, Daryl meminta maaf sudah menghilangkan kejantanannya di season 3 kemarin. Tentu saja Frank Jr. menolak permintaan maaf itu. Akan tetapi saat dia menerima sampel heroin di tangannya, Junior memiliki ambisi untuk menjual produk ini tanpa sepengetahuan ayahnya. Mengingat Junior ini adalah orang yang diasingkan dalam bisnis keluarganya sendiri. Sepulangnya dari kasino, Wendy menerima pesan dari Senator Randall yang meminta pertemuan dengannya, yang mana Wendy menganggap jika ini adalah pertanda yang baik. Hingga kemudian Marty menempikan mobilnya sembari menunjukkan poster orang hilang dengan gambar Ben Davis tersebar di sepanjang jalan. What did you expect, Wendy? There's another one. Ketika makan malam pun, Wendy menuduh Jonah bertanggung jawab atas poster orang hilang itu. Namun dengan seringnya di wajahnya, Jonah memberitahu bahwa dia tidak menyebarkan poster itu, melainkan Darlene lah yang melakukannya. Di sana Marty mencoba memecah suasana dengan mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya kepada Charlotte mengenai hasil tes masuk ke perguruan tingginya. Dengan lempengnya Charlotte bilang kalau dia tidak ingin kuliah. Keinginan Charlotte ini pun sempat mendapatkan pembelaan dari Wendy, di mana Marty yang memiliki perbedaan pendapat segera meminta Wendy masuk ke kamar untuk mengajaknya diskusi tentang masalah ini. Marty dan Wendy ini memiliki perbedaan pendapat tak hanya soal mendidik anak, melainkan juga mengenai cara mengelola bisnis. Meskipun mereka sama-sama memiliki tujuan yang baik, tetapi ketidaksatu pemikiran serta transparansi yang baik membuat mereka selalu salah paham akan segala hal. Kejadian ini terus berulang bahkan saat mereka selesai berdebat, di mana Marty meminta Charlotte untuk menghubungi White supaya White mau membujuk Darlene agar melepas poster orang hilang itu. Does Mom know you're doing this? Not at the moment, no. Di pagi hari yang cerah, Marty mendapatkan tamu tak diundang. Lagi-lagi dia adalah detektif Mel yang tak bosan-bosannya menanyakan kabar terbaru mengenai Helen. Dengan dingin Wendy menjawab kalau dia belum mendapatkan kabar apa-apa. Apakah itu karena Helen sudah meninggal? Kata Mel yang cukup membuat Marty terkejut ketika mendengarnya. Mel lalu menjelaskan temuannya selama menyelidiki kasus ini. Menurutnya Ben lah yang telah membunuh Helen, karena Helen sempat memasukkan Ben ke dalam rumah sakit jiwa. Meskipun pendapat ini belum sepenuhnya benar, akan tetapi Marty dan Wendy khawatir jika Mel cepat atau lambat akan segera tahu mengenai fakta yang sebenarnya. Hari ini Wendy bersama Jim tengah duduk bersama dengan Senator Randall. Senator tahu jika yayasan Wendy memiliki hubungan baik dengan para agen FBI, di mana dia ingin meminta bantuan Wendy untuk mengetahui apakah putranya masuk ke dalam daftar penyelidikan kasus insider trading. Insider trading sendiri merupakan suatu praktik ilegal dalam dunia investasi, di mana seorang investor mendapatkan informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham. Kepastian informasi tersebut biasanya bersumber dari orang dalam di perusahaan terkait.
dimana demi menjaga kerjasama ini dengan baik, tentu saja Wendy akan berupaya untuk mendapatkan informasi rahasia ini. Begitu senator pergi, Wendy meminta agar Jim menggali informasi mengenai Mel Statham yang akhir-akhir ini dirasa cukup mengganggu ketenangannya. Sementara di sisi lain, Ruth terkejut saat menyadari kalau stok heroin sudah habis. Padahal hari ini adalah jadwal pengiriman heroin bersama dengan klien. Usut punya usut, ternyata 1 jam yang lalu Darlene sudah menjual semua produknya kepada Frank Jr. Sehingga saat dia datang ke tempat penyerahan barang, Ruth tak membawa barang yang dijanjikan dan hanya membawa kabar buruk. Jelas saja klien kesal dengan kegagalan transaksi ini. Dia memberi waktu 1 kali 24 jam kepada Marty supaya dia mengurus masalah ini secepat mungkin. Marty kemudian meminta Ruth agar segera menghubungi Frank Jr. dengan maksud membeli lagi produk itu dari tangannya. Ruth mengaku jika dia sudah menelponnya sebelum dia kemari, di mana Junior terlanjur menjual obat itu ke 2 bandar yang berbeda. Jelas saja ini membuat masalah semakin rumit, sehingga Marty tak punya pilihan lain selain memberikan tawaran menarik kepada mereka, di mana Marty akan memberikan $100.000 kepada Junior beserta 2 bandar itu supaya mau menjual obatnya lagi kepadanya. Sementara di tempat lain, Wendy mampir ke rumah Maya untuk mendapatkan file yang dia butuhkan. Di sana Wendy juga sempat menyinggung soal pendapat FBI mengenai Navarro. Agen Maya mengungkapkan bahwa FBI menyukai penyitaan itu, sehingga tugas Wendy kali ini hanyalah meyakinkan Navarro supaya dia mau menjalani hukuman penjara. Tentu saja ini adalah tugas berat yang membutuhkan waktu tak sedikit. Adegan kembali dialihkan menuju ke pasar pertanian, di mana Wade menerima pesan singkat dari Charlotte berisi ajakan bertemu di sekitar area pasar. Pertemuan ini tak lain untuk menuruti perintah Marty sebelumnya yang meminta agar Darlene berhenti menyebarkan poster band di jalanan. Wade yang dimintai pertolongan pun mengatakan kalau dia akan mencoba berbicara dengan Darlene mengenai masalah poster ini. Sementara itu Wendy yang sudah getol melihat poster itu bertebaran di mana-mana, akhirnya mendapatkan ide untuk balik menyakiti Darlene, di mana Wendy ini malah sekalian melaporkan hilangnya Ben ke kantor polisi. Kalian pasti bingung dengan perilaku Wendy ini, tapi tenang, karena saya akan coba jelaskan. Wendy tahu kalau niat awal Darlene melakukan semua ini tak lain hanyalah untuk menyakitinya. Jadi ketika Wendy bahagia atas penyebaran poster itu, dapat dikatakan rencana Darlene sia-sia. Itulah sebabnya dia melaporkan hilangnya Ben ke kantor polisi, sebagai bukti kalau Wendy sama sekali tak terpukul dengan poster-poster itu. Perilaku Wendy bahkan tak sampai di situ. Dia lalu menelpon Darlene hanya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, karena secara tak langsung Darlene sudah membantu menemukan adiknya yang hilang. Rencana Wendy ini pun sukses membuat Darlene naik pitam. Sementara itu Marty berhasil melakukan pertukaran heroin mereka dari bandar pertama dengan sukses, di mana saat transaksi pada bandar kedua, mereka mengalami sedikit kendala. Bandar itu sempat menganggap jika Connor adalah intel yang sedang menyamar, sehingga mereka kabur dan membatalkan kesepakatan. Setelah melakukan negosiasi alot dengan para bandar itu, Marty masih memiliki kesempatan untuk bisa membeli obat itu lagi. Hanya saja tempat transaksi harus dilakukan di markas mereka. Wendy lalu menelpon Marty saat dia masih dalam perjalanan ke rumah pengedar narkoba. Marty menjelaskan jika ada kendala pada transaksi kali ini, sehingga dia mungkin melewatkan makan malam di rumah. Wendy lalu mengabarkan jika dia sudah mendapatkan informasi tentang Mel Statham, yang ternyata dia adalah mantan detektif kepolisian Chicago yang dipecat usai ketahuan mencuri kokain di ruang barang bukti. Di saat Marty dan Wendy gibah tentang detektif Mel, dia sekarang mulai memeriksa motel Lezio, di mana berdasarkan penuturan Sam, Mel mendapatkan info baru jika Jonah bekerja sebagai akuntan. Info itu sempat membuat Mel sedikit mengurutkan dahinya. Pasalnya, Jonah masih berusia 14 tahun namun sudah memiliki posisi penting, sehingga dia memilih menginap di motel ini supaya bisa terus menggali lebih banyak informasi. Di tempat berbeda, Darlene dan Wade saat ini sedang mengemasi barang dagangannya. Yang tak lama kemudian Jonah muncul sembari memberikan cek yang perlu Darlene tanda tangani. Akan tetapi Darlene yang masih kesal dengan perilaku Wendy melimpahkan kemarahannya dengan menanyakan kesetiaan Jonah terhadapnya, dimana ketika Jonah mengakui kesetiaannya,
Darlene bertanya perihal hilangnya Sheriff Nix beberapa bulan yang lalu. Di momen ini Jonah terlihat sangat ketakutan, sehingga tak ada pilihan lain selain menjelaskan apa yang dia tahu. Jonah menyampaikan kalau dia melihat jasad Nix dibuang di krematorium. Darlene pun tampak puas setelah mendengarkan berita itu dari mulut Jonah. Saat ini mereka bertiga telah sampai di markas bandar narkoba. Untuk mendapatkan heroin itu kembali, Connor sempat mengajukan diri untuk masuk dan membunuh para bandar itu. Akan tetapi saran itu segera Marty cegah, karena kita hanya ingin melakukan transaksi, sehingga kita tak perlu saling membunuh satu sama lain. Pada akhirnya, Ruth lah yang masuk ke dalam untuk melakukan kesepakatan dengan si bandar. Si bandar yang saat itu sedang bermain game sempat menyulitkan proses negosiasi yang Ruth tawarkan, karena dia masih menganggap jika Ruth beserta rombongannya ialah seorang intel yang lagi menyamar. Di momen ini Ruth sampai menyebutkan nama Umar Navarro hanya untuk mengintimidasinya. Sayangnya upaya ini tak berhasil, yang mana malah membuat Ruth terkena gamparan lantaran dia ngotot ingin membeli heroinnya. Setelah 5 menit menunggu dan Ruth juga tak kunjung kembali, Connor menelpon Claire untuk meminta izin menggunakan senjata apinya. Akan tetapi Marty yang tak ingin ada pertumpahan darah segera mengambil pistol itu dari tangan Connor. Meskipun usaha Marty ini bisa dibilang sia-sia, lantaran Connor bisa merebut pistol itu kembali ke tangannya. Di momen ini suasana semakin mencekam, di mana Ruth yang tak kunjung kembali serta Connor dan Marty yang tidak sepemikiran. Untungnya sebelum ada pertumpahan darah, dari kejauhan Ruth kembali dengan 2 kantong tas berisi heroin. Di tempat berbeda, Wendy kembali bertemu dengan Randall. Kali ini senator tampak bahagia, karena setelah dia membaca file yang Wendy berikan, ternyata FBI tidak menyelidiki kasus penipuan yang dilakukan oleh putranya. Sehubungan dalam hal ini, senator dengan mantap bergabung ke dalam Dewan Yayasan Byrd Family Foundation. Can we assume that you are officially on the board of the Byrd Family Foundation? Yes, you can. Pukul dini hari ketika semua keluarga Marty akan beristirahat, sebuah mobil muncul untuk bertamu. Dia adalah Darlene yang kini berusaha mengintimidasi Wendy dengan info dari Jonah tentang kematian Sheriff Nix. Wendy merespon ucapan itu dengan bersikap bodoh amat dan kembali mengucapkan rasa terima kasihnya telah membantunya dalam menyebarkan poster-poster itu di jalanan. Perdebatan sengit antara dua wanita paling kejam di series ini memang sangat layak didengar. Apalagi ketika Wendy membahas kedekatan Wade dengan Charlotte di masa lalu, yang sukses membuat Darlene sangat terpukul. Kecemburuannya ini bahkan nyaris membuatnya meregang nyawa akibat terkena serangan jantung. Untungnya Wendy masih berbaik hati dengan mau menelpon 911. Sehingga nyawa Darlene masih bisa tertolong setelah mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit. Kesepakatan Umar dengan FBI ternyata masih terus mereka upayakan, di mana FBI kembali mendapatkan informasi mengenai pengiriman uang tunai melalui sebuah kontainer, yang sekarang pasukan FBI tengah bersiap menghadang kontainer tersebut. Akan tetapi si sopir ternyata menyadari kalau dia tengah diintai, di mana sopir itu terlihat menghentikan kemudinya dan segera melarikan diri. Tak lama kemudian satuan FBI mendekat ke lokasi. Agen Maya yang memimpin operasi itu sebenarnya sudah mencium bau-bau jebakan, sehingga dia memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Akan tetapi perintah itu bebarengan dengan suara letusan dari dalam kontainer. Get out of there! Go, go! Tragedi itu tentu saja membuat kesepakatan kartel dengan FBI berantakan. Namun ketika Wendy menelpon Navarro untuk meminta penjelasan, Navarro dengan tenang meminta Marty membuat jadwal pertemuan dengan pimpinan tertinggi FBI. Entah apa yang ada di pikiran Navarro saat ini, tapi saya yakin jika Navarro tengah merencanakan sesuatu untuk merajut kesepakatan besar dengan para agen FBI. Maya, I think that Navarro might be ready to talk, so can we move up the deal today if possible? The deal. Dengan segala dinamika kesepakatan yang nyaris mustahil dilakukan ini, tentu saja peran pengacara handal sangatlah diperlukan, di mana sudah bukan rahasia lagi jika Peranji memanglah cocok untuk masalah ini, sehingga tak salah jika Wendy menunjuknya sebagai pengacara keluarga.
sekaligus untuk menjadi penengah dalam kesepakatan Navarro dengan FBI. Marty sendiri kini sedang bertamu dengan para petinggi FBI, sembari meyakinkan jika ini adalah peluang besar bagi mereka untuk menjulang kesuksesan dengan meringkus kartel nomor 1 di Meksiko. Hanya saja setelah serangan yang baru-baru ini terjadi, membuat atasan agen Maya menolak kesepakatan itu. Hingga kemudian seorang manajer senior FBI datang dan mengatakan jika Marty dapat membuktikan bahwa Navarro bukan pelaku pengeboman ini, maka FBI akan mempertimbangkan kembali kesepakatannya dengan Navarro. Prove Navarro wasn't behind the bombing, then we'll reconsider. Sementara Navarro yang mendapatkan kabar tentang isi pertemuan Marty tadi, segera melanjutkan rencana yang sudah dia siapkan, di mana Navarro memancing Harvey untuk mengakui perbuatannya atas rencana pengeboman yang dia lakukan terhadap para agen FBI. Di hadapan pamannya tentu saja Harvey tak berani berbohong. Dia pun mengakui jika itu memanglah perbuatannya. Setelah memastikan semua rencananya berjalan dengan lancar, tanpa diduga Umar menunjuk keponakannya sebagai penerus tahta kerajaan obat biusnya. Harvey yang memang berambisi untuk berada di rantai tertinggi bisnis ini tentu saja sangat bahagia mendengarnya. Selang beberapa hari kemudian, Marty terkejut ketika Harvey sudah berkeliaran di dalam kasino. Harvey lalu mengungkapkan jika dia adalah pemimpin kartel saat ini, sehingga dia ingin tahu semua aset dan kekayaan kartel yang saat ini Marty tengah kelola. Marty pun segera menjelaskan semuanya, yang mana Harvey menyadari adanya sebuah kejanggalan yang coba Marty sembunyikan, terutama perihal hubungannya dengan agen Maya. Kepemimpinan Harvey ini jelas sangat membahayakan nyawa Marty dan juga keluarganya, sehingga dia segera menelepon Navarro untuk meminta penjelasan atas apa yang dia rencanakan dengan memilih Harvey sebagai penerusnya. Ternyata penunjukan ini bukanlah tanpa alasan, karena dengan pensiunnya Umar menjadikannya lebih leluasa untuk menyerahkan semua rahasia kartel kepada FBI, sehingga PR Marty kali ini hanyalah mencari bukti bahwa Harvey adalah pelaku di balik pengeboman kemarin. Sementara itu, keterlibatan Junior terhadap bisnisnya bersama Darlene ternyata berhasil terungkap oleh ayahnya. Tentu saja Frank marah atas apa yang anaknya lakukan di belakangnya. Kemarahan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya Frank memahami jika bekerja dengan nenek gila itu hanya akan menyeret kita ke dalam lembah kehancuran. Hubungan kurang harmonis antara orang tua dengan anak memang selalu menjadi masalah umum bagi para orang tua, di mana Wendy yang sudah kehilangan asa untuk rujuk kembali dengan Jonah mendapatkan ide gila untuk melaporkan kejahatan putranya sendiri. Ide ini muncul setelah dia konsultasi singkat dengan pengacaranya yang menyatakan jika Jonah hanya akan mendapatkan masa percobaan hukuman lantaran dia yang masih di bawah umur. Di tempat lain, Marty meminta Harvey untuk menemuinya di kasino, di mana Marty berusaha membuat pertemuan ini seolah-olah merupakan bagian dari konsolidasi bisnis pada kepemimpinan barunya. Perlahan tapi pasti, Marty mencoba membuatnya mengakui bahwa dialah yang mengatur pengeboman kontainer beberapa hari lalu. Harvey pun sempat curiga dengan gerak-gerik Marty ini. Hingga saat Marty memberikan ide untuk melakukan teror yang jauh lebih besar, Harvey akhirnya termakan umpan itu. Dia mengakui semuanya tanpa perasaan curiga sama sekali, bahwa percakapan mereka tengah dipantau langsung oleh agen Maya dari balik layar. Sementara itu, Frank yang tak terima Darlene menjadi pengaruh buruk bagi putranya datang ke rumahnya sambil menuntut uang damai jika Darlene ingin tetap hidup. Frank terus melontarkan kata-kata kasar sampai akhirnya timah panas menembus dadanya. And every unholy son of a bitch inside. Kamera lalu diarahkan sebentar ke tempat di mana Wendy tengah mengunjungi motel Lazio. Dengan sedikit basa-basi ingin mengambil PR Jonah yang ketinggalan di kamarnya, Sampo dengan polosnya segera memberikan kunci kamar tersebut. Setelah berhasil masuk ke kamar, Wendy segera mencari password akun M-Banking luar negeri Jonah yang biasanya dia gunakan untuk mencuci uang. Setelah menemukan password itu, dia lalu keluar dan tak lupa berpesan kepada Sam kalau Sam jangan menceritakan kejadian ini kepada putranya, karena Jonah akan malu jika orang lain tahu kalau sebenarnya dia masih bergantung ke ibunya mengenai tugas sekolah.
Dan seperti biasanya, Sam lagi-lagi percaya dengan bualan itu. Kembali ke Darlene yang kali ini Wade menyadari ada mayat di dalam rumahnya. Jelas saja dia kaget, di mana Darlene memberitahunya bahwa itu adalah mayat Frank Cosgrove. Wade lalu berlari menuju ke rumah ponakannya, sembari mengeluhkan perilaku Darlene yang sudah di luar nalar. Dia merasa sudah tak sanggup hidup seperti ini lagi, hingga kemudian tercetuslah ide untuk kabur dari tempat terkutuk ini. Let's get the biggest boat at Hearns and we take it up the Missouri. Me, you, and 3 and we just keep fucking going. Okay. Ngomong-ngomong tentang Jonah, dia kini ada di motel dan menyadari sudah tak bisa mengakses internet bankingnya. Setelah mencoba berulang kali namun tetap gagal, dia akhirnya mulai panik. Dia lantas menelpon Ruth untuk meminta saran darinya, di mana Ruth menyarankan supaya dia meminta bantuan ayahnya saja, karena ayahnya pasti bisa memperbaiki masalah ini. Hingga tak lama kemudian Marty datang untuk membantunya. Setelah mengajukan banyak pertanyaan rumit mengenai pelanggaran praktik money laundry, Marty menyadari jika masalah ini timbul bukan karena kesalahan Jonah, melainkan dari pihak luar. Dia pun segera melakukan keahliannya untuk memperbaiki semuanya. Setelah Marty selesai, dia meyakinkan jika pelanggaran ini tak akan membuatnya dipenjara, karena Marty sudah menutup akun dan menghilangkan riwayat pencucian uangnya. Di sana Jonah pun tampak lega. Naasnya ketika Jonah hendak pulang ke rumah, Sam secara tak sengaja menceritakan kedatangan ibunya tadi siang, di mana secara tak langsung menyadarkan Jonah jika ibunya pasti dalang dibalik terblokirnya akun e-bankingnya. Sehingga saat makan malam bersama keluarga, Jonah segera mengkonfrontasi ibunya atas tindakan yang nyaris membuatnya dipenjara. Di momen ini tentu saja Marty memihak putranya, di mana setelah Jonah masuk ke dalam kamar, Marty marah karena Wendy mencoba mengirim anaknya sendiri ke dalam sel penjara. Perdebatan ini tentu saja membuat suasana makan malam ini berantakan, hingga kemudian perdebatan mereka terhenti oleh suara telepon berdering. Jonah sendiri kini sedang mengemasi semua barang-barangnya. Kakaknya bahkan sampai tak percaya jika ibunya akan setega itu. Kembali ke Marty, di mana panggilan tersebut ternyata adalah sebuah pemberitahuan bahwa Marty dan Wendy harus mengantarkan Umar ke FBI dalam 12 jam lagi. Di mana di saat yang bersamaan juga, Charlotte mengabarkan jika Jonah pergi dari rumah. Apakah pemutihan Umar ini akan bisa benar-benar terjadi? Serta apakah Jonah akan membalas perlakuan ibunya ini? Tunggu jawabannya hanya di channel Fast Movie.